Please distinguished guests, ladies and gentlemen, this is Jembrana Regency. Jembrana Regency under the leadership of Regent Iningat Tamba and Vice Regent Igede Ngurah Patriana Krishna entrust the Goro Yowana Budaya Studio as their pet aya representative this year. Known as Bumi Makapung, Jembrana presents the spirit of welcoming Golden Jembrana. The parade starts with a name keyboard carrier performed by a girl dressed in payas lelunakan, traditional Balinese costume and makeup, followed by the line of Jagek Bagosyot, a pair in Payas Agung, Jembrana's traditional grand attire, 2 pairs in Payas Agung, and 2 pairs in Payas Madi. Kemudian barisan berikutnya yakni Gebogan Janur yang dibawa oleh gadis berbusana lelunakan dan diikuti oleh barisan Uper Regel yang membawa tebu, senjata Dewata Nawasanga, bandrang, tedung pagut, tedung agung, dan umbul-umbul. And followed by the Gebogan Janur procession carried by girls in lelunakan attire, and followed by the Uperengel line carrying sugarcane, Dewata Nawasanga weapons, bandrang, tedung pagut, tedung agung, and umbul-umbul. Dan untuk memaknai tema Jane Kerti, Kabupaten Jembrana pada barisan berikutnya menampilkan prosesi ritual Megedong-gedongan. Upacara Megedong-gedongan merupakan upacara adat Hindu di Bali untuk menyucikan janin yang berada dalam kandungan. Bertemunya Kamajaya dan Kamerate menciptakan benih kehidupan yang kemudian menjadi cikal dan bakal bayi. Upacara Megedong-gedongan dilakukan ketika usia kandungan mencapai 6 bulan. Dengan upacara ini, diharapkan janin bayi akan tumbuh sempurna dan terlahir sebagai manusia yang berkualitas. Prosesi Megedong-gedongan ini diiringi gamelan gender wayang. Excellencies, ladies and gentlemen, Jembrana Regency presents the ritual procession of Megedong-gedongan. Megedong-gedongan is a Hindu Balinese ceremony for purifying the fetus in the womb. The union of Kamajaya and Kamerate creates the seed of life, which becomes the embryo of a baby. The ceremony is performed when pregnancy reaches 6 months, with the hope that the fetus will grow perfectly and reborn as a quality of human. Selanjutnya, Bumi Makapung ini juga membawakan tarian khas daerahnya, yakni tari joget bumbung. Tari joget bumbung merupakan salah satu jenis tari kerakyatan atau pergaulan, dan tarian ini melibatkan penari wanita sebagai joget dan penari pria sebagai pengiring. Tarian joget bumbung ini diiringi musik gamelan khas Kabupaten Jembrana, yaitu gamelan bumbung,
Bumbung Kebiok dan Bumbung Kepiak. And the next we see the Joget Bumbung dance, a social folk dance is performed. Female dancer act as Joget and male dancer as pengidi. The dance is accompanied by gamelan musik unique to Jembrana, including bumbung, bumbung kebiok, and bumbung kepiak instrument. Bumbung kebiok is a set of musical instruments made of wooden boards and bamboo tubes played similarly to pounding rice, while bumbung kepiak is consists of bamboo tubes designed to be struck against other instruments. Dan sebagai atraksi pamungkas, Duta Payang Air Kabupaten Jembrana mempersembahkan garapan tematik yang berjudul Amertani Jati. Dikisahkan perjalanan Dayang Dwi Gendre di kawasan pesisir Purancak. Dari kawasan ini, beliau melanjutkan perjalanannya ke utara hingga sampai ke kawasan penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai penggembala ternak. Namun kala itu, kawasan tersebut dilanda kekeringan yang membuat penduduk mengalami kesulitan dalam menemukan sumber air, baik itu untuk kebutuhan hidup, untuk hewan ternak, dan pertanian. Masyarakat meminta pertolongan kepada Dayang Dwi Gendre. Dayang Dwi Gendre kemudian tersebut selanjutnya dibangunlah sebuah pura yang kini bernama Pura Dang Kahyangan Jati yang terletak di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Lokasi ini amat melekat dalam jati diri Gianyar yang mengedepankan peningkatan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi, bertumpu pada nilai luhur, kebudayaan, dan spiritualitas Bali. Pada tahun ini, Kabupaten Gianyar menunjuk Desa Kartapayangan sebagai Duta Payang Air. Diawali pembawa papan nama Kabupaten Gianyar berbusana Payas Takarias Agung Kas Gianyar. Payas Agung Kas Gianyar merupakan takarias yang mengusung pakem kerajaan Gianyar sebagai simbol jati diri masyarakat Gianyar, dengan memiliki pakem tersendiri dengan ciri khas ungkap bahu. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Gianyar Regency is a heritage city under the leadership of acting Regent Dewa Tanggal Wirasa, adapt firmly to the Three Guna concept. By practicing this philosophy, it is believed to create a Suputra Sadu Gunawan society. The parade start with the name board carried for Gianyar Regency, dressed in the Grand Payas Agung attire characteristic of Gianyar, reflecting the kingdoms of Gianyar traditional makeup and dress code. Dan selanjutnya Kabupaten Gianyar juga menampilkan barisan uperangga yang terdiri atas umbul-umbul, beban drengan, kober, dan tedung agung. Pada bagian ini juga diiringi dengan barisan jegek bagus dengan balutan busana dan tata rias modifikasi yang tidak meninggalkan pakem busana khas Gianyar. Barisan jegek bagus ini juga dikawal oleh para patih sebagai tabang dada, atau juga penjaga yang merupakan simbol keamanan yang menimbulkan rasa aman setiap masyarakatnya. And as we see, the Uperangga line includes umbul-umbul, decorative flags, beban drangan, traditional flags, kober,
clothes banners, and Todong Agung, love ceremonial umbrellas. This segment also features Jagek Bagus Youth in modified yet traditional Gianyar attire, guarded by attendants as symbol of security. Sebagai daerah yang dijuluki kota seni, Duta Pet Ayah Kabupaten. Upacara tutup kambuhan merupakan sebuah upacara penyucian saat bayi berusia 42 hari. Berbagai upacara yakni yang digunakan dalam upacara ini yakni penjal pengerorasan, ancak saji, pedamaran atau sindik, tempel peristikan pertandingan bantang, dan juga gebogan. Seluruh upacara tersebut merupakan sarana pengamalan ajaran Jana Karti yang secara spiritual untuk memuliakan manusia agar mampu menjadi individu yang suputra sadu gunawan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now Menampilkan garapan tematik dengan mengangkat kisah tokoh ikonik Kabupaten Gianyar, yakni Ideo Manggis Kuning. Berawal dari permohonan Igusti Arya Tegasori ke hadapan Ide Galama Sagani atas tidak dapat dihentikannya kerusuhan yang terjadi di Badung, akhirnya dibutuhkan Ideo Manggis Kuning untuk meredam pertikaian tersebut, sehingga Badung menjadi damai kembali. Namun, oleh karena kecurigaan Igusti Arya Tegasori terhadap Ideo Manggis Kuning yang menyukai salah satu istrinya, maka Ideo Manggis Kuning harus kembali meninggalkan Badung hingga sampailah ia di Kartalalu Kasiman bersama Igusti Arya Wangsa. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the main attraction, Gianyar presents a thematic performance based on the story of the iconic Gianyar figure, Ideo Manggis Kuning. The story begins with Igusti Arya Tegasori appealing to Ida Dalam Segening to stop the unrest in Badung. And then Ideo Manggis Kuning is sent to resolve the conflict, restoring peace to Badung. However, due to Igusti Arya Tegasori's suspicion that Ideo Manggis Kuning supports one of his wives, he is forced to leave Badung, eventually arriving in Kartalalu Kasiman with Igusti Arya Wangbang Pinang. Singkat cerita, diaturkanlah Ideo Manggis Kuning seorang putri yang bernama Igusti Ayupa. Perjalanan Ideo Manggis Kuning tetap berlanjut sampai didengar oleh Ida Dalam Segening bahwa ia akan membuat sebuah kerajaan. Maka dihadiahkanlah Ideo Manggis Kuning sebuah keris pusaka Ki Obak-Obak oleh Ida Dalam Segening. Hasil dari perjalanan tersebut kemudian diteruskan oleh keturunan Ideo Manggis Kuning dengan pusat pemerintahan yang disebut dengan Ria Hanya dan kemudian kerap disebut Gianyar.
gadis pembawa papan nama Kabupaten Bangli dan diikuti sepasang muda-mudi Jegek Bagus Bangli berbusana payas agung khas Bangli. Dilanjutkan dengan barisan pembawa uparanda yakni kober merah putih sebagai simbol keberanian dan kesucian yang merupakan ciri khas dari Bajar Gulahan. Kemudian umbul-umbul sebagai simbol dari naga gombang dan kekuatan Dewa Wisnu. Bandrangan sebagai simbol senjata Dewa Siwa yaitu Trisula, kedung yang bermakna sebagai peneduh umat manusia. Di tengah-tengah barisan uparangga dapat dilihat barong bagi cermin sebagai penggambaran manifestasi Dewa. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bangli Regency, under the leadership of Regent Sanyoman Sedana Arta and Vice Regent Iwayan Diar, this night Bumi Sekar Sadat as is fed a representative of Bali Art Festival 46 in 2024. The parade begins with the Gulgarian journey board of Bangli Regency, followed by a pair of Jegek Bagus Bangli, your dressed in the traditional of the Pariwa Wayangong, depicting the rich artistic heritage based on two generations in Bajar Gulahan, which still spreads today. Performance in Bumi Sekar Sadat typically feature stories from the Ramayana. Dan untuk memakai tema Jara Serbi, Bumi Sekar Sadat menampilkan prosesi ritual agama Hindu yaitu ritual Nyambuti atau 3 bulan dalam perhitungan kalender Bali sebagai tujuan melepaskan cinta bagi seorang ibu, ayah, dan bayinya. Pada saat prosesi Nyambuti atau 0 bulanan ini, bayi untuk pertama kalinya diizinkan untuk menginjak anak, dan juga pada saat prosesi Notoni atau 6 bulan dalam perhitungan kalender Bali untuk memperingati kembali hari kelahiran pertama. And to embody the Janagari theme, Bumi Sekar Sadat performs the Nyambutin ritual, a Hindu ceremony marking a baby's first 3 months according to the Balinese calendar, symbolizing the purification of the mother, father, and baby. During this ritual, the baby touches the ground for the first time. Another ceremony, Ngotonin, commemorates the baby's first 6 months, and the procession is accompanied by Gandar Wayang Gamelan music. Dan sebagai sajian pamungkas, Duta Pet Air Kabupaten Bangli menampilkan trompet dengan judul Yuyu Besi. Dikisahkan perairan Danu Batur yang ada di Bangli mengalami kekeringan. Kehidupan masyarakat menjadi sengsara. Masyarakat memohon kepada Raja Bangli untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Raja Bangli Sri Aji Kunti Petana mendapat wahyu dan picture atau anugerah berupa yuyu besi dan lindung besi di Danau Batur. Berkat anugerah yang diperoleh oleh sang raja, air yang tersumbat oleh bukit dan reruntuhan batu dapat dialirkan kembali untuk melenyapkan kekeringan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, Bangli Regency is presented fragment titled Yuyu Besi. The story describes how Lake Batur in Bangli suffers from drought. Pembawa papan
Wirama Kabupaten yang dibawakan oleh seorang gadis remaja berbusana payas lelonakan dan didampingi oleh sepasang remaja berbusana payas agung khas Kabupaten Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency under the leadership of Regent Ikomang Gede Sanjaya and Vice Regent Imade Edi Wirawan. In this occasion, entrusted the Alas Arum Art Studio as the ambassador of Pedaya, embracing the spirit of Sadhu Mawang Aduraga, which sacrifice loyalty and wisdom in fulfilling Dharma for the love of the people. Tabanan embodies Jayaning Singasana, which stands for Aum, safe, superior, and civilized. Tabanan Regency commands Pedaya with the presentation of the Regency nameplate carried by a teenage girl in traditional Lelunakan attire, accompanied by a pair of youths in grand traditional arts attire. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as a region abundant in distinctive arts known as the Rice Granary, the Regency showcased the Pendet Pangkung dance as a distinctive artistic offering of Tabanan Regency. Pendet Pangkung dance, a welcoming dance created by the Maestro late Iwayan Bagas, are also known as Pantini from Banjar Pangkung, Dlotbekan village, Tabanan. And this dance has been performed across Europe with Maestro Imaria during her popularity with Gong Pangkung in 1957 and 1963. Selain menampilkan kesenian khas daerah, Duta Pedaya Kabupaten Tabanan juga menampilkan barungan gamelan gong suling. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan Madya yang didominasi oleh instrumen tiup atau suling bambu dengan berbagai ukuran yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kendang, kada, kemong, cengkeh kecek, gong pulu, dan tempur. Untuk memaknai tema Janakati, para Maguna Wikrama Kabupaten Tabanan menampilkan prosesi upacara Raja Swala. Raja Swala adalah upacara menekele atau biasa disebut munggah dahar, di mana usia peralihan dari anak-anak menuju remaja. Upacara ini dilaksanakan untuk anak wanita yang baru pertama menstruasi atau haid, sedangkan untuk anak laki-laki ditandai dengan suara yang mulai membesar. Upacara ini merupakan bagian dari upacara manusayatnya dalam agama Hindu di Bali. And to interpret the theme Jana Kirti, para Maguna Wikrama, Tabanan Regency present the Ngeraja Sewala ceremony. Ngeraja Sewala is a ceremony marking Kelih, or commonly known as Munggah Dahar, the transition age from children to adolescence, performed for girls experiencing their first menstruation, while for the boys, it marks the dipping of their voice. And this ceremony is part of Manusa Yatya ceremonies in Balinese Hinduism, aiming to seek blessing from Sangyang Semararati for a rider's path during the puberty transition. And this procession is accompanied by the Balaganjur Gamelan Ensemble. Hadirin, upacara Raja Swala ini bertujuan memohon kehadapan Sangyang Semararati agar diberikan jalan yang baik dan tidak menyesatkan bagi si anak yang akan menginjak masa pubertas. Prosesi ini diiringi oleh barisan gamelan Blagajur.
itu terjadi, seorang gadis muda belia berdiri memimpin pasukan untuk siap bertempur ke medan peperangan. Tangannya memegang senjata. Dengan tekad dan jiwa puputan, dia maju melawan Belanda tanpa kenal takut demi membela tanah kelahirannya. Meskipun hanya berbekal senjata dari Pura Batu Karu, dia menyerang Belanda. Pasukan Belanda dibuatnya tak berkutik. Dialah Sagung Wah yang berteriak kencang memimpin pasukan untuk melawan Belanda dengan nama Balikan Wangaya. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Furthermore, now Tabanan Regency present a thematic attraction featuring an iconic figure, Sagung Wah Balikan Wangaya, on December 5, 1906. The battle took place with a young girl leading the troops, ready to fight on the battlefield. Armed with determination and the spirit of sacrifice, she courageously fought against the Dutch to defend her homeland. With only a Due Pura Batu Karu weapon, she attacked the Dutch force, leaving them helpless. She was Sagung Wah, loudly leading the troops in the fight against the Dutch under the name Balikan Wangaya.
Denpasar. Barisan berikutnya adalah barisan pembawa uperengge yang membawa tombak, bandrangan, tedung, dan umbul-umbul. Sebagai kota yang kokoh merawat warisan pusaka leluhur, pada kesempatan ini Kota Denpasar menampilkan kesenian khas daerahnya, yakni tari janger dan gandrung. Tarian ini diiringi dengan menampilkan gamelan gong suling. Well, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the city that steadfastly preserves ancestral heritage, Denpasar now showcases its regional arts such as the Janger and Gandrung dance. This dance accompanied by the gamelan, which is called Gong Suling. And to commemorate the theme of the 46th Bali Art Festival in 2024 now, Denpasar representative present the Mopandas or Tut Feeling live cycle procession. This is accompanied by the Gamelan Generwayang and children's Gamelan Adi Merdanga.
Sebagai raja, beliau disarankan untuk melakukan upacara potong gigi oleh pedagang Beijing. Beliau naik tahta sebagai raja pada usia 26 tahun, namun wafat dalam medan perang pada usia 30 tahun. Berpegang teguh pada kebenaran dan setia sampai mati membela harga diri tanggal kelahiran, raja mengajak seluruh masyarakat mempertahankan negaranya. Raja mampu memimpin dan membangkitkan semangat perang pasukan bersama dan bergotong royong melawan penjajah dengan tetap berpegang teguh dengan ajaran agama. Kita boleh hancur, tapi tidak boleh kalah. Semangat dan karakter dari I Gusti Ngurah Pari Agung menjadi sebuah motivasi peran generasi Kota Denpasar dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan spirit Wasudaiva Kutumbaka. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the concluding performance, Denpasar Pedaya Ambassador present the peace title Ida Cokorda Mantuk Ringrana. I Gusti Ngurah Pari Agung, as the king of the Badung Kingdom, directly led the resistance against Dutch colonialization and fell in the Puputan Badung War. He was a leader deeply committed to religious teachings, and after ascending the throne at the age of 26, he was advised by Padanda Beji to undergo the tooth-filling ceremony. And he ruled with integrity and loyalty, defending the honor of his homeland until his death. The king rallied the entire community to defend their nation. He inspired the relic his troops, fostering unity in the fight against colonial forces while adhering steadfastly to religious teachings.
Pada kesempatan ini, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan band Ayo dengan mengusung spirit Singa Ambara Raja yang dimaknai sebagai kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Diawali barisan pembawa papan nama kabupaten yang dibawakan seorang remaja berbusana payas lunakan dan sepasang jeget bagus berbusana payas agung khas Kabupaten Buleleng. Barisan berikutnya adalah barisan Uparangga yang membawa bandrangan, tadung, kober, dan lelontek. Selanjutnya diikuti oleh barisan tarian khas kabupaten, yaitu menampilkan tari Pancasila, tari Tronajaya, tari Megawruan, dan permainan Mejaran Jarak. Well, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, now is Buleleng Regency. Buleleng Regency under the leadership of Acting Regent Insinyur Ketut Lihatnyano MMA entrusts the band Ayo ambassadorship this year to Seka Mandala Yohana Banyuni. On this occasion, Buleleng Regency's ambassador present band Ayo embodying the spirit of Singa Ambara Raja, symbolizing agility and the heroic spirit of the people of Buleleng. The procession begins with carriers of the Regency nameplate, a teenager dressed in traditional Lunakan attire, accompanied by a pair of jegek bagus in Grand Buleleng traditional attire. Next in line is procession of Uparangga carrying bandrangan decorative flags, tedung, kober, and lelontek. And also followed by the line of traditional dance from the Regency, featuring Desi Pancasila Dance, Tronajaya Dance, Megawruan Dance, and Mejaran Jarak. Hadirin, untuk memaknai tema Pesta Kesenian Bali ke-46, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan prosesi upacara pewintenan dan mebayung. Beberapa elemen yang ditampilkan pada upacara ini yakni pembawa upakara atau upacara dengan diiringi gamelan gender wayang. And to commemorate the theme of the 46th Bali Art Festival in 2024, now Buleleng Regency's ambassador present the Pewintenan and Mebayu ceremonies. Elements showcased in the ceremony include ritual offerings accompanied by gamelan gender wayang. Sebagai sajian pamungkas, Duta PNAY Kabupaten Buleleng menampilkan garapan tematik
yang berjudul I Gusti Ngurah Panji Sakti Menyerang Blambangan. Dikisahkan pada tahun 1697, Mas Purba yang berhak atas tahta kerajaan Blambangan memohon bantuan kepada I Gusti Ngurah Panji Sakti sebagai Raja Buleleng untuk menggulingkan pamannya yaitu Mancanapura dari tahta kerajaan Blambangan. Permohonan Mas Purba itu dikabulkan oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti. Sebelum diadakan penyerangan ke Blambangan, maka I Gusti Ngurah Panji pada hari yang ditunjukkan oleh Bagawanta, maka berangkatlah Laskar Buleleng yang dipimpin langsung oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti yang bersenjatakan keris pemberian dalam segeni yang bernama Ki Semang dan tombak Ki Pangkaja Satwa. Patih Kerajaan Buleleng yang bernama I Gusti Tamlang bersenjatakan tombak Ki Baru Ketut dan Patih I Gusti Madebatan bersenjatakan tombak Ki Baru Sakoti. Laskar Buleleng berangkat melalui Gilimanuk dan Batu Dodol dan akhirnya dapat mencapai berbagai ragam keunikan seni dan budaya Karangasem ditampilkan melalui garapan PSAY yang apik. Diawali barisan pembawa papan nama Kabupaten Karangasem dengan busana lelunakan, didampingi sepasang jegit bagus menggunakan busana Payas Agung khas Karangasem. Payas Agung Karangasem merupakan busana yang biasanya dipakai oleh bangsawan Puri Karangasem dalam upacara pawiwahan atau perkawinan maupun dalam upacara potong gigi. Dilanjutkan dengan barisan pembawa upar rengge yang terdiri dari bandrangan, tedung, kober, dan lelontek. Upar rengge ini biasanya digunakan dalam prosesi upacara melasti, dan pada PSAY kali ini upar rengge ditampilkan untuk menambah semarak PSAY Kabupaten Karangasem. Excellencies and guests, ladies and gentlemen, Karangasem Regency, under the leadership of Regent Igede Dano and Vice Regent Iwayan Artadipo, appoint Sanar Sri Tridatu and Sanar Sari Prabhadasari is ambassador for PSAY this year. Sebagai persembahan berikutnya, Duta Kabupaten Karangasem menampilkan tarian khas daerah dan pada kesempatan ini ditampilkan tari kreasi Gebuk Ende. Gebuk Ende merupakan kesenian rakyat khas Kabupaten Karangasem dan tarian ini lahir, tumbuh, dan berkembang di Desa Pakraman Seraya. Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Gerak tari maupun tabu pengiringnya menunjukkan corak karakter kekhasannya tersendiri. Another Regency ambassador present traditional regional dance. On this occasion, the Gebuk Ende dance creation is showcased. Gebuk Ende is a folk art unique to Karangasem Regency, originating and evolving in the Pakraman Seraya village. This art form is a type of offering dance used as a ritual medium to pray for fertility and rainfall during dry season. Its dance movements and accompanying percussion exhibit distinct characteristics and a unique cultural identity. Dan selain menampilkan tari kreasi Gebuk Ende, Duta Kabupaten Karangasem juga menampilkan berbagai macam tari rejang tradisi sebagai kesenian khas daerah. Beberapa di antaranya yakni rejang Talulikur Desa Adat Basangalas, rejang Desa Adat Nis Kecamatan Abang, rejang Desa Adat Susuan Kecamatan Karangasem. And in addition to presenting the Gebuk Ende dance creation,
The Karangasem Regency Ambassador also showcases various traditional Rejang dances, a hallmark of the region's art. Some of these include Rejang Telu Likur from the Basangalas customary village, Rejang from the Nis customary village in Abang district, and also Rejang from the Susuan customary village in Karangasem district. Dan untuk memaknai tema PKB ke-46 tahun 2024, Duta Kabupaten Karangasem menampilkan upacara pawiwahan. Pada kesempatan ini, upacara pawiwahan yang ditampilkan yakni upacara pembuncingan Puri Agung Karangasem dengan kekhasannya pada ritual mentempak sangkung. Upacara ini dilaksanakan apabila yang melaksanakan upacara pawiwahan itu adalah sesama bangsawan Puri yang dikenal dengan Ardana Eswari. Rangkaian upacara diawali dengan peminangan, memadik, ngungkap lawang, dan metepak sangkung. Metepak sangkung bermakna bahwa kedua mempelai sepakat menyatukan diri, menjalankan kehidupan rumah tangga, serta berharap agar dapat melahirkan generasi yang unggul.